saya Laila Nur Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar barang. Pasar barang itu yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang juga sering diistilahkan dengan sektor real. Nah, definisi dari pasar barang itu sendiri yaitu pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam dari pasar barang. Yang pertama, pasar barang nyata atau real. Nah, pasar barang nyata atau real ini yaitu suatu pasar yang memproduksi barang namun bentuk fisiknya itu real atau secara nyata. Nah, di pasar barang nyata atau real ini mempertemukan antara si penjual dan pembeli secara face to face. Dan di sini juga terjadinya permintaan dan penawaran. Transaksinya pun secara langsung. Kemudian contoh dari pasar barang nyata atau real ini yaitu seperti kalau di Cianjur pasar induk, dan ada pasar Senen, pasar malam, nah seperti itu. Yang kedua yaitu pasar barang abstrak. Nah, apa nih pasar barang abstrak? Pasar barang abstrak ini yaitu suatu pasar yang memproduksi barang namun bentuknya itu tidak secara nyata. Jadi di sini tuh mempertemukan antara penjual dan pembeli namun lewat media massa, misalnya seperti lewat telepon atau lewat sosial media, lewat internet dan lain sebagainya. Jadi di sini tuh si penjual mengirimkan foto atau mungkin bentuk foto atau videonya itu dikirimkan ke si pembeli. Nah, seperti itu. Contoh dari pasar barang itu sendiri yaitu pasar komoditas yang menjual barang semu seperti pasar karet, pasar tembakau, kemudian pasar kopi, pasar timah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pasar barang juga bisa disebut dengan IIS. Apa itu IIS? IIS itu singkatan dari investasi dan tabungan. Di sini pun ada model IIS atau keseimbangan pasar barang. Yang pertama, model yang menjelaskan interaksi antara tingkat bunga dan pengeluaran investasi yang direncanakan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh fungsi investasi dan interaksi antara pengeluaran investasi dengan tingkat pendapatan keseimbangan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh persilangan Keynesian. Yang kedua itu ada interaksi tersebut menghasilkan kurva IIS yang memperhatikan kombinasi sebagai tingkat pendapatan pada berbagai kemungkinan tingkat bunga ketika pasar berada dalam kondisi keseimbangan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teori Keynes, model IS-LM adalah interpretasi terkemuka dari teori Keynes. Tujuan dari model ini adalah untuk menunjukkan apa yang menentukan pendapatan nasional pada berbagai tingkat harga. Dalam general teori, Keynes mengatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan untuk membelanjakan pendapatannya. Artinya, semakin banyak orang yang mengeluarkan pendapatannya, semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual, semakin banyak output diproduksi dan makin banyak pekerja yang dipekerjakan. Equilibrium dalam perpotongan Keynes adalah di titik A, yaitu pada saat pendapatan pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Perekonomian ada di equilibrium apabila pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran aktual adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah belanjakan untuk barang dan jasa. Sedangkan pengeluaran yang direncanakan adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pasar barang.
Di sini ada dua grafik pembentukan kurva YS dari perubahan keseimbangan pembelanjaan agregat. Agregat itu yang dimaksud adalah keseluruhan. Jadi pembelanjaan agregat adalah pembelanjaan secara keseluruhan. Ini saya akan menjelaskan masing-masing simbol yang ada di grafik ini. Yang pertama, Y adalah pendapatan, AE adalah agregat expenditure atau pembelanjaan agregat, E adalah equilibrium, R adalah tingkat suku bunga, C adalah konsumsi, dan IS adalah investasi saving. Fungsi IS adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga dengan tingkat pendapatan nasional, di mana dipenuhi syarat keseimbangan pasar. Di mana syarat keseimbangan pasar itu adalah I sama dengan F per Y, dan kurva IS ini adalah kurva yang menghubungkan berbagai tingkat pendapatan nasional, yaitu Y pada berbagai kemungkinan tingkat suku bunga, di mana dipenuhi syarat keseimbangan pada pasar barang, yang mana pasar barang yang dimaksud adalah I sama dengan FRY. Baik, di sini saya akan melanjutkan lebih lanjut di mana di sini masih kurva IS. Pendekatan kurva IS ini didasarkan dari bahwa investasi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suku bunga. Yang dimana di sini ada 4 kurva, yang dimana kuadran 1 ini adalah merupakan investasi sama dengan fungsi suku bunga. Lalu kemudian di sini ada kuadran 2 di mana investasi sama dengan saving. Lalu kuadran 3 di mana adalah saving sama dengan fungsi pendapatan nasional. Lalu di sini ada kuadran 4 yang dimana pendapatan nasional sama dengan fungsi suku bunga. Yang dimana keempat kurva ini adalah menjelaskan antara bagaimana hubungan antara investasi, suku bunga, tabungan, dan juga hubungan dengan pendapatan nasional. Yang dimana di sini jika ada lambang R, yaitu suku bunga. Lambang R adalah lambang suku bunga. Yang kemudian lambang Y adalah pendapatan nasional. Lalu lambang S adalah saving, tabungan. Lalu di sini ada lambang I, yaitu investasi. Yang dimana kuadran 1 menceritakan bahwa hubungan antara investasi sama dengan fungsi suku bunga. Yang dimana di sini ketika suku bunga turun, maka investasi akan naik dari titik A ke titik E. Lalu kemudian kita ke atas ke kuadran 2, di mana fungsi investasi sama dengan saving. Di sini juga ketika suku bunga turun, lalu di sini kuadran 2 saving juga naik dari titik I ke titik I1, yang atau di sini dari titik B ke titik F. Lalu kemudian di sini ada fungsi saving sama dengan fungsi pendapatan nasional, yang dimana di sini juga terlihat bahwa pendapatan nasional ini naik dari titik C ke titik G. Lalu kemudian ke bawah di sini dimana ketika R0 turun ke R1, yaitu suku bunga turun dari 0 ke 1, maka pendapatan nasional akan naik dari 0 ke Y1. Yang di sini bisa dilihat D naik ke H. Lalu kemudian di sini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya kurva ini adalah penjelasan dari untuk kurva yang sebelumnya, namun di sini lebih detail, jadi satu-satu gitu. Jadi ketika ketika suku bunga turun, maka investasi, saving, pendapatan nasional akan naik. Jadi notednya adalah R turun, maka Y akan naik. Lalu kemudian S akan naik dan Y juga akan naik. I juga akan naik. Lalu kemudian kurva IS akan bergeser ke kanan bawah, yang dimana di sini bergeser ke kanan bawah seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Manadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan fungsi kurva IS secara matematik yang akan dijelaskan berdasarkan contoh. Bisa dilihat
Diketahui kondisi suatu negara memiliki fungsi konsumsi sebesar C sama dengan 100 ditambah 0,75. Fungsi investasi adalah I sama dengan 125 dikurangi 6R. Selain itu diketahui fungsi pajaknya adalah proporsional dengan besarnya tingkat pendapatan, yaitu TX 20 ditambah 0,2Y. Dan besarnya pengeluaran pemerintah sebesar G 50 miliar atau government. Nah, untuk tugasnya adalah tentukan fungsi S-nya yang akan dipaparkan oleh saya dan kemudian akan dijelaskan pada akhirnya. Baik, bisa dilihat. Nah, begini ya. Bisa kelihatan? (0,75) ditambah 0,75. Kemudian dari berikut angka tersebut akan menghasilkan sebuah hasil ya, yang mana hasilnya adalah kemudian dari angka tersebut akan dibagi. Nah, untuk angka di sini ya. Nah, untuk di angka di sini 100 ini berdasarkan dari C 100 ini A. Yang mana ini adalah A ya. Nah, untuk 0,75 ini adalah di sini. Kemudian untuk 20-nya adalah tax, yang mana tax adalah di sini. Nah, untuk 125-nya itu adalah I, yang mana di sini. Nah, untuk 50-nya government adalah pengeluaran pemerintah, yang mana di sini. Untuk satunya tersebut adalah ketentuan. Baik, dari hasil tersebut ini akan berjumlah adalah, yang ditanyakannya adalah fungsi S. S-nya Y sama dengan 650 dikurangi 15R. Baik, seperti ini bisa dimengerti ya. Untuk hasil fungsi S-nya adalah Y sama dengan 650 dikurangi 15R. Sekian dari saya.